Shalom dari sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Pastinya puji Tuhan, sehat, kuat, dan bahagia. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah anak sekolah minggu AKBP Rimbe, kita awali dengan saat teduh. Lipat tangannya, tutup matanya. Nah, adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita bernyanyi Tuhan Yesus hebat. Sekarang kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, berdoa dimulai. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami sangat bersyukur ya Bapa di pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama saudara kami seiman, anak-anak sekolah minggu, walaupun secara online. Terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Meskipun dengan cara ini kami beribadah Tuhan, kiranya semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami nyanyikan menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu. Dan firman Tuhan yang akan kami dengar, kiranya boleh menjadi berkat di dalam hidup kami. Inilah kami ya Tuhan, sudah siap memulai setiap ibadah dari awal hingga akhir. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah Allah Bapa di surga hari ini esok sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, kita bangkit berdiri lagi, kita bernyanyi Markas Iblis Dihancurkan. Setiap hari
Sekarang kita mau mendengarkan teman-teman kita untuk mengucapkan hukum Taurat dan ayat bulanan. Hukum Taurat minggu ini, hukum Taurat yang ke-6. Baiklah adik, mari kita sama-sama mendengarkannya. Patik ponopon, unang ho mamunu. Roma 3 ayat 24. Gadal pintorido nasida dalam bahasa-bahasa binahen ni asirohana hinorhan ni panabusian na di gagasan Kristus Yesus. Oke, anak-anak semua sekalian yang ada di rumah, pengumuman kita minggu ini adalah minggu depan kita tetap beribadah dengan cara seperti ini, dan hukum Taurat kita minggu depan tertulis dari hukum Taurat yang ke-7, dan ayat bulanan kita masih tertulis di Roma 3 ayat 24. Demikian pengumumannya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Pendeta Demak Boru Sitompul, kita bernyanyi Yesus Kupanggil. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini yang disapa kita pada Minggu Letare, mari kita buka bersama dari Injil Matius. Injil Matius pada pasal yang ke-26 ayat 57 sampai ayatnya yang ke-68. Matius 26 ayat 57 sampai 68. Inang baca ya untuk kita semua di bawah perikop Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia mendapat hukuman mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau mencari jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam-imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit.
Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka diludahinya mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikianlah firman Tuhan. Tulus, 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 tulus. Tangan dok, tangan dok, tulus, tulus, tulus. Kenapa? Dia disebut-sebutnya nama bapakku. Siapa namanya rupanya adik? Nama bapakku kan dulu. Nama adik siapa? Aku Lastiardo. Nama adik siapa? Sita, Terus kok tadi nama-nama orang tua dipanggil? yang ganggu aku. Nggak ada kamu dia aja nongol-nongol sebut nama bapakku. Padahal bapakku sudah di surga. Ih, kok ngece-ngece nama orang tua? Dia duluan. Siapa duluan? Dia, kamu. Tidak boleh gitu, kan nangis kan? Itulah, nggak boleh jahat. Ini kakak Pita ngapa nakal? Dia yang duluan dong. Bukan aku dong. Nggak boleh, kan nggak boleh ejek-ejekan loh, nggak boleh balas-balas dendam loh, nggak boleh pukul-pukul. Siapa tadi duluan mukul? Duluan dia nah. Nggak boleh kan? Apa dibalas? Ya kan aku gak mau, bapakku disebut-sebut, bapakku kan sudah pergi. Nggak boleh kayak gitu ya. Nggak boleh ejek-ejek orang tua, nggak boleh pukul-pukul, nggak boleh dibalas-balas, nggak boleh kan? Anak sekolah minggunya kan? Anak sekolah minggu di mana? Itu kan anak sekolah minggu KBP Rumbai, masa nakal? Masa ejek-ejek nama orang tua? Nggak boleh loh, nggak boleh balas-balasan, nggak boleh ejek-ejek orang tua, nggak boleh mukul-mukul kawannya. Mau baikan? Mau nggak kakak? Kok gitu? Nggak boleh, harus memang betul-betul dari hatinya. Nggak boleh kayak gitu, mau mengalah, mau maafin kawannya. Jangan gecek lagi kawannya. Betul, nggak diulangi lagi. Kok cepat kali jawabnya? Janji. Iya. Betul ya, maafanlah dulu coba. Kayak mana maafannya siapa ya? Nah, salam dulu. Ya, tapi jadi ya. Iya. Aku begini nih, kalau iya udah sampai nangis. Iya, nggak boleh ya, nggak boleh harus ejek-ejekan, nggak boleh nakal-nakal lagi. Janji ya. Iya, kayak Tuhan Yesus loh, ada ceritanya, mau dengar enggak? Nah, tahu enggak ceritanya kan? Tuhan Yesus, ini ceritanya Tuhan Yesus mau disalibkan loh, tapi dia enggak balas dendam, enggak kayak kalian tadi, kakak-kakaknya, adik-adiknya saling ejek-ejek, terus pukul-pukul. Tuhan Yesus enggak gitu loh nak. Kayak mana coba nak? Kayak gini ceritanya, Tuhan Yesus kan mau disalibkan, dia mau dihakimi pada waktu itu oleh imam-imam besar. Terus kan Tuhan Yesus itu tidak ada salahnya. Baik tidak Tuhan Yesus itu kan? Baik. Tuhan Yesus itu berdosa enggak? Enggak kan? Iya, tidak berdosa dia loh nak. Tidak berdosa dia loh sayang. Tapi ada orang tidak suka sama Tuhan Yesus pada saat itu, mau menyalibkan Tuhan Yesus. Menyalibkan Tuhan Yesus. Pokoknya Tuhan Yesus itu harus mati katanya. Matinya harus dengan apa tadi katanya? Disalib, ngeri kali loh nak. Kalau disalib itu tangannya diapain sayang? Dipaku. Terus kakinya? Dipaku juga. Terus dia harus tergantung. Sakit enggak nak? Sakit. Terus di kepala Tuhan Yesus dibuat apa sayang? Kawat duri. Yesus harus menerima itu. Tahu enggak nak? Dulu itu kalau orang yang disalib itu orang penjahat kali. Udah orang yang berdosa kali.
Tadi Tuhan Yesus berdosa enggak? Tidak. Tapi Tuhan Yesus dia diam aja. Terus tadi ada orang bilang, saksi-saksi palsu bilang, ada orang-orang yang bilang, itu berdosanya itu jahat itu, katanya kan, itu tidak betul itu, katanya. Tapi Yesus diam aja, tidak dibalas, tidak nakal dia kayak kalian tadi pukul-pukul, enggak. Nah, terus tadi ada juga orang yang meludahi Tuhan Yesus, ada juga orang tadi yang meninju dia, ada orang yang pukul dia. Sakit nggak dipukul nak? Sakit nggak ditinju nak? Sakit. Tapi Tuhan tidak mau balas, nggak dibalasnya tadi, nggak ditinjunya. Sebetulnya bisa nggak Tuhan Yesus tinju juga nak? Bisa nggak Tuhan Yesus ludahi juga orangnya? Bisa. Tapi Tuhan Yesus tidak buat seperti itu. Iya, itu Tuhan Yesus. Makanya kita harus kayak Tuhan Yesus juga. Nggak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Nggak boleh pukul-pukul, tak boleh meludahi kawannya, nggak boleh ejek-ejek orang tua. Harus sayang sama kawannya. Nah, Tuhan Yesus tadi nak, katanya dia mau disalib. Dia tidak apa-apa, karena dia tadi melakukan perintah Tuhan Bapa yang di surga. Walaupun Tuhan Yesus tak berdosa, tapi Tuhan Yesus menerima itu semua. Ada orang yang bersaksi, itu berdosa, itu jahat, itu bunuh aja itu, ayo kita matikan, katanya. Tapi Tuhan Yesus tidak apa-apa. Tapi Yesus diam saja, walaupun banyak orang yang menghujat dia. Tapi tibalah waktu pengakuan. Nah, dibilang, apakah kau Mesias? Tadi yang kita bacakan, nah, baru Yesus ngomong, saya Mesias, katanya. Baru Yesus bicara, nak. Baru Yesus ngomong, tapi tidak membalas kejahatan tadi. Artinya, kalau ditanya, kalau kayak Yesus tadi kan ditanya, apakah kau Mesias? Yesus jawab, iya aku Mesias. Nah, kalau kita ditanya sekarang, apakah kamu Kristen, nak? Apa jawabnya? Iya. Tidak boleh malu, tidak boleh jadi ditutup-tutupi Kristennya. Harus berani menjawab. Jadi kalau ditanya kawannya, apa agamanya adik? Kristen teman. Apa agamanya adik? Kristen. Nah, tidak boleh bohong, tidak boleh malu, tidak boleh ditutup-tutupi. Artinya kalau pas lagi makan, amin-amin, di tempat rumah makan harus berani berdoa, jangan malu. Iya, adik amin-amin tidak kalau makan. Adik amin-amin di rumah aja. Kalau sedang makan bakso sama mama, tidak boleh. Kalau makan di rumah makan di tempat orang ramai harus berani, harus tunjukkan kalau kita orang Kristen, harus berdoa sebelum makan, gitu. Jadi tadi Tuhan Yesus ajari yang pertama tadi, tidak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Yang kedua tadi harus berani bersaksi, ngomong yang benar, tidak boleh ditutup-tutupi, tidak boleh jadi anak pembohong, tidak boleh bersaksi dusta. Itu di tanggal berapa sayang? Saksi dusta itu 6 lupa loh. 9, iya nak, 9 nak. Iya, ini pandai lah anak-anak ini pandai lah, sekolah minggu pandai di gereja nak. Sedikit-sedikit ya, tapi udah pandai loh. Nah, jadi tidak boleh kita bersaksi dusta, yang harus ngomong yang benar, harus memang mengakui kalau memang salah. Dan seperti ajaran Yesus tadi, kita mau mengampuni orang yang bersalah sama kita. Tidak boleh lagi mulutnya ini untuk ngejek-ngejek orang loh, ngejek-ngejek nama bapaknya, harus baik loh. Tangannya itu tidak boleh loh untuk mukul-mukul kawannya, kakinya, karena Tuhan Yesus melihat dari sorga. Tahu nggak mata Tuhan melihat? Lagunya, mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat, tidak boleh jahat ya. Tuhan melihat. Kalau nakal kawannya biar aja, tidak usah dibalas, tidak usah.
Kalau kita sedih misalnya dipukul, bilang aja sama mama ya. Nggak usah kita balas, nggak boleh. Nanti kita jadi anak nakal. Tuhan nggak suka. Jadi anak baik karena kita punya Tuhan yang baik. Mau baik nak? Mau kakak baik kak? Iya. Nggak boleh nakal-nakal lagi ya sayang. Nggak boleh ejek-ejek nama orang tua lagi ya nak. Iya. Harus berani kalau berdoa nanti nak ya di tempat makan. Iya. Harus jadi anak yang baik. Anak-anak juga di rumah harus jadi anak baik. Oke. Nah, hari ini Ina mau kasih pertanyaan sama kita. Langsung ya nak ya. Nanti dijawab di kolom komentarnya. Yuk semua cepat-cepat. Banyak menjawab, semakin banyak menjawab nanti siapa tahu nanti dapat juaranya ya nak. Ada hadiah nanti? Ada lah. Iya, ajak kawan-kawannya nonton YouTube channel HKBP Rumah. Karena nanti setiap selesai dengar firman Tuhan ada pertanyaan terus nanti dapat hadiah. Mau enggak sayang? Mau nak. Nanti jawab ya sayang. Pertanyaannya Ina mau tanya satu, langsung jawab nanti di kolom komentar. Pertanyaannya, siapa nama imam besar yang mengadili Tuhan Yesus? Tadi pertanyaannya, siapa nama imam besar yang mengadili Tuhan Yesus? Ada Luna di Alkitabnya di Matius tadi. Jawab cepat-cepat, buat di kolom komentar. Oke, kita sekarang mau tutup ibadah kita. Kita berdoa. Ayo lipat tangannya kakak. Kita berdoa. Tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan boleh beribadah bersama, mendengarkan firman-Mu yang menceritakan kepada kami bagaimana Tuhan Engkau akan mati di kayu salib Bapa untuk menebus dosa kami. Begitu jahat Tuhan orang-orang pada waktu itu yang menghakimi Engkau Tuhan. Tapi Kau mengajari kami pada hari ini untuk kami sebagai anak-anak Tuhan, agar kami tidak membalas kejahatan, agar kami tidak jadi anak yang nakal, agar kami Tuhan tidak melakukan perbuatan yang tidak baik kepada orang lain. Tapi biarlah kami menjadi anak yang baik, anak yang bersaksi akan firman Tuhan yang baik, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Karena itu Bapak, terima kasih Tuhan buat semua yang Kau berikan kepada kami, yang mengajarkan kepada kami, agar kami boleh melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Karena itu Tuhan, berkatilah kami, agar kami boleh melakukan firman-firman Tuhan. Kami anak-anak-Mu juga Bapa yang saat ini masih beribadah di rumah, Tuhan tetap berikan kami kesehatan, anak-anak-Mu berikan mereka kepintaran Tuhan, berkati sekolah, berkati masa pertumbuhannya, agar anak-anak kami ini semua Tuhan boleh menjadi anak pintar, anak yang takut akan Tuhan, menyenangkan hati kami, keluarga, terlebih lagi menyenangkan hati-Mu. Karena itu Bapa, berkati seluruh anak-anak Tuhan dimanapun saat ini berada, biarlah dalam perlindungan tangan pengasihan Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati bangsa dan negara kami, berkati keluarga kami, berkati semua Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, kehendak-Mu Tuhan yang jadi dalam hidup ini. Amin. Oke anak-anak sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita senantiasa bersukacita. Jangan lupa ya, pertanyaannya dijawab loh. Untuk mengakhiri ibadah, kita akan bernyanyi memuji Tuhan. Ole ole. Tuhan
Ya, kita akan menutup ibadah kita. Mari lipat tangannya, tutup matanya saya. Kita sama-sama meminta di dalam doa Bapa kami yang di sorga. Kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati kehidupanmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.